kalau nggak ada yang ngomong 1809 itu ada bullshit. Roofbox belum ketinggalan. Roofbox saya pakai cuma satu ke Indonesia. Dia pakai Mont Blanc. Karena kalau bisa pakai ban tipis, yang nahan bebannya siapa lagi? Cuma kalau saya dari dulu mobil memang nggak pakai stiker, kucing balapan, butterfly, jadi dia bisa tenaga bawah atas ada. Mesinnya masih standar. Saya nggak nyari bunyi ya, saya nyari fungsi. Jadi pas lagi jalan kayak gitu, yang tuh bunyi apa yang bunyi apa? Itu pakai standar, meledak bloknya di tol Simatupang. Jadi kita tuh benar-benar bangun mobil balap di rumah kontrakan ngontrak 1/4. Kita bangun mobil situ, mobilnya pakai SB3. Buset. No, SB3 ini ya. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya saya minta maaf dulu karena saya terlambat. Saya tidak menyangka alam sutra macet. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Meskipun dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Om, kita kenalan dulu ya. Om namanya siapa, mobil apa, dan tahun berapa sih? Oke. Nama saya Aditya Warman Gibraltar. Oke. Panggilannya Boy. Ini mobil Nissan Serena C24 kodenya, tahun 2009. Dan ini 360 dari mobilnya. Dari luar ya, asik banget sih. Pertama kali lihat, saya kira ini Airsus. Banyak yang ngomong gitu sih. Iya kan? Pasti pada ngomong gitu kan? Iya. Karena minusnya berani banget Om. Iya. Iya kan? Minus belakangnya 4 loh. Itu berempat, Maestro minus 6,5. Saya salvok sama ini sih, fitment atap. Iya. Fitment atapnya pakai apa aja nih? Kalau roof rack-nya itu pakai Thule, bekas generasi keduanya CR-V masalah, yang punyanya itu. Dan ditaruhin sepeda. Dulu sebelum orang ngehits waktu bawa sepeda, saya udah pakai tuh Maestro tahun 2012. Udah pakai roof juga ya? Pakai roof rack. Maestro sama E28 saya. Emang kerjanya naik sepeda di GBK. Dia sepedanya cuma di atas, tapi sedan kan nggak nyangkut ya. Iya. Nah, semakin ini emang udah family ya, anak-anak bersepeda. Buka bagasi saya bisa sepeda, kan ini penyok aja. Biasa sepeda saya bagasi, anak-anak di atas. Jadi saya bawa ke atas tuh, asli 2 sepeda, semua punya box. So itu saya jujur, bawa sepeda ginian itu resikonya tinggi. Nyangkut kabel yang nggak kelihatan. Iya benar. Harus tahu hitungan total tingginya ya. Pakai brandnya sih Thule ya? Thule, sama bike rack-nya Thule. Ini Thule-nya itu yang bukan Pro, yang free ride. Yang Pro ride ada di rumah nggak saya pakai, karena lebih lengkung. Ke atas lebih tinggi sepedanya jadinya. Dari depan gitu Om, lampu-lampu ada yang diubah gak? Enggak, saya cuma pakai lampu biasa aja. Kalau jujur dulu pernah pakai lampu yang bisa 3 warna gitu, sekalinya koslet, warnanya pincang. Oh, jadi jelek banget ya? Saya nggak mau, gitu. Aku biasa-biasa aja deh. Apalagi sekarang kalau anak-anak C24 pasti tahu semua. Lampu senja yang kanan ini, kalau mau ganti itu buka bumper. Ribet bisa tangan masukin doang, tangannya kecil banget. Retak takutnya bumpernya juga kalau maksain. Retak sih nggak, tangan kita ikut beset-beset. Iya sih. Susah. Saya nggak pakai body kit, nggak bawanya semua. Cuman emang dari dulu setelah saya emang dipendekin, pelek dibikin fitment. Pantes itu bulat-bulatnya masih ada ya, ciri khas dari depannya ya? Iya, kotak sih kita sebenarnya. Ini kotak bulat ya? Depannya bulat, belakangnya kotak. Iya, aman. Iya. Mesin ini cuma di remap. Remap. Remap di kebetulan teman tuh dari dulu emang dia ini mobil, modif mobil ya, issue ahli komputer. Jadi kemarin saya bilang teman mau mobil pakai Pertalite nih sejak bensin Pertamax mahal banget. Naik tuh, saya bilang
gimana dong, bisa nggak C24? Bisa, dia bilang gitu. Tapi karena saya teman, saya sering bantu dia, ibaratnya bantu macam-macam lah, program buat dianya itu. Akhirnya buat percobaan nih mobil dibikin, tapi saya requestnya minta power tapi Pertalite. Itu logikanya aja, pasti kalau ada power pasti boros. Oke. Gitu. Pertalite yang which is kita udah tahu pasti lebih boros daripada Pertamaxnya gitu ya. Oke. Seboros apa Om setelah di remap dan minta power di mobil ini? Kalau seboros apa, hampir sama ya, kayak boros pakai Pertamax kalau lagi macet, karena emang karakternya C24. Tanya aja semua orang, ibaratnya kalau yang ibaratnya hitungannya tuh bensin dari full tank nggak kosong, kalau macet tuh 1516. Sama aja ya? C24 rata-rata segitu. Jadi kalau nggak ada yang ngomong 1809 itu ada bullshit atau enggak emang mesinnya sangat sehat, masih grass. Intermezzo dikit. Tadi Om sempat bilang kalau Pertalite sama Pertamax kalau kita ngomongin di dalam kota macetnya stop and go sama aja jatuhnya 1:5 juga, bener? Iya, mobil saya. Ya di camp-nya mobil saya ya itu. Saya nggak tahu ke orang lain. Kalau mobil saya gitu, karena kita posisi diam. Diam kan sama aja, pembakarannya sama Pertamax-nya juga. Jadi power yang dipakai cuma maju pelan, nggak dipakai power yang buat ibaratnya kenceng terus ya, konstan. Sebenarnya kan mau bensin irit itu kita jangan terlalu banyak ngegas. Dia kayak gini kita los aja, dia nggak gas terus, itu irit banget pasti. Bener. Itu. Nah kalau macet kan gasnya langsung gede, bawa beban, rem lagi. Nah itu saya hitung emang boros banget. Roofbox belum ketinggalan. Roofbox saya pakai cuma satu ke Indonesia. Dia pakai Mont Blanc. Gak mau ngeliat sih orang-orang Jepang, kan anak-anak roofbox itu langka gitu. Seberapa lama buat dapat barang ini Om? Cepet. Jadi sebenarnya emang udah jalannya kali ya. Bagaimana bisa waktu itu dapetnya? Jadi pertama kan saya minjem well-nya temen Freeway. Dia pakai setahun sekali, saya pakai ya buat gaya lah. Cerita awalnya. Saya bayarin deh. Dia bilang, gue perlu, lu mau pakai aja. Ya udah nggak bisa dong kalau kita minjem terus, saat rusak kan susah. Akhirnya nggak lama di OLX saya iseng, baru 7 jam dia posting, anak muda punya bapaknya beli di luar negeri, cuman udah agak besar. Saya nggak pakai panjang lebar, itu mau lebaran saya beli, uang juga bingung. Berarti barang langka, ambil dulu. Bener langka. Lanjutin tadi soal kaki-kaki, velg dan ban apa ini Om? Kalau velgnya itu TW ya, Taiwan, tapi Taiwan juga kayak udah Taiwan ya. Ini jujur velg berat. Tapi nggak seberat OM-nya C26 ya. Ini berat, dia RPF 01 konsepnya, tapi ini unik. Kan nggak ada free piece tuh FF 01, ini free piece. Nah orang tuh bingung, ini kok FKW-nya kok aneh gitu, ada free piece-nya gini. Ya ini asli orangnya pakai R3, dia jual nggak tahu kenapa. Itu juga sama hoki dan sampah juga, fitmentnya wah pas. Saya sumbawa ke tukang bubut di mana ya, daerah Panglima Polim, ada kenalan di situ kecil. Sama dia langsung bawa peleknya, diukur sesuai supaya mentok, hari itu jadi kelar, tinggal bannya. Nah kalau bannya saya pakai lebar depan itu velgnya 7, belakang 8,5. ET-nya kalau salah depan tuh offsetnya itu 35 atau 33, belakang 34. Itu lebar. Kalau posisi si mobil kita nggak ceper, itu pintu belakang nggak bisa dibuka, nyangkut. Iya lah pasti, karena kan miring kena nabrak chamber dia bisa buka. Nah itu bannya itu depan saya pakai. Oh iya Om, berarti benar juga ya. Ini lebih susah loh ngatur fitment chambernya karena ngitung pintu juga ya. Iya. Jadi kalau bisa juga kita ditinggiin pakai basi ban pelek yang sama, itu pintu bisa dibuka. Iya, saya baru kepikiran lah. Oh iya ya, nggak segampang buka pintu biasa ya. Makanya nggak bisa maksimal. Bener. Kalau pengen di ban pakai lebih lebar, kalau yang pintu kayak gitu, Innova segala macam, mau segimana pun bisa. Gampang ya. Ada limitation, ada batasan. Iya. Nah kalau dibuka pintu ini tuh dia cuma sekertas kayak selembar kadang-kadang. Tergantung. Kelihatan dari sampingnya mepet banget ya. Kalau bannya depan saya pakai 205 16 Turanza. Belakangnya Turanza 205 60. Karena dia stretching. Ini bannya sama lebih gede juga. Saya pakai ban bekas, nggak pernah beli ban baru. Karena makan dalam terus chamber. Pasti, teman-teman saya juga gitu. Katanya tiap bulan muter. Enggak, kalau itu rotasi. Ini enggak, muternya itu ban copotin bang dari peleknya, pindahin gitu. Kalau rotasi depan belakang nggak ngaruh, karena ban dalamnya yang botak. Ini kayak gini nih, masih berubah. Rasa kenceng banget. Kaki-kaki per apa? Per potong. Pakai basicnya siapa? Serena. Kalau yang depan.
Hah? Kalau yang belakang pakai Innova Reborn. Oke. Karena Innova Reborn lebih keras karakteristik. Jadi emang kalau CD4 itu kan karakternya dia kalau pakai per aslinya orang penuh dia langsung ceper turun. Pakai Innova Reborn stay. Shocknya diubah gak? Shocknya. Apa Jadi tuh? kalau yang belakang karena ibaratnya ya udah lah ya, dia kan bawaan orang doang. Dia pakai suntik udah bocor waktu itu. Pakai suntikan dari bengkel langganan tapi bukan yang bagus. Kalau depan, saya bukan promoin temen ya. Very shock yang di Pawat Hijau. Dia buat nge-rebuild itu paling bagus. Oh, Ini depan nge-rebuild tuh maksudnya udah shock mati? Iya, shock mati sama dia dibikin ulang. Oke. Dan kita bisa minta kayak saya ini double ribbon yang depan, songsong lebih besar. Jadi dia sampai sekarang nggak bocor. Kondisi ceper kayak gini. Maka kenapa saya bannya tebal? Nggak suka pakai ban. Ini kan 16, bannya agak tebal kan? Karena kalau bisa pakai ban tipis, yang nahan bebannya siapa lagi? Om suka yang simple elegan. Kan lagi ngetren nih, pakai trim stiker gitu. Om nggak ikut nih? Enggak, karena itu kan mobil punya konsep sendiri ya. Oke. Kalau itu bagus, cuma kalau saya dari dulu mobil emang nggak pakai stiker, kucing balapan. Konsep saya itu function inform ya. Jadi ini enak dilihat, tapi dia bisa perform juga. Makanya di rumah pun saya lagi mau bangun blok atas, mau di port and polish buat ngedrag juga kalau. Nah, iya. Tadi ada cerita soal mesin ya. Nanti berarti mesin AC-nya dilepas. Mesin sehat ini dilepas berarti ya? Iya, mesin sehat dilepas, nanti masuk si mesin portingan itu. Cuma headnya doang ya? Oh, headnya aja ya? Oke. Kalau bloknya kan ngapain diganti gitu. Iya. Sama ganti intake-nya. Saya intake-nya mau saya bikin butterfly, jadi dia bisa tenaga bawah atas ada. Berarti bisa bilang itu next project-nya lah ya? Iya, cuma nggak ada waktu buat ngerjain ya. Sekarang tuh udah apa ya? Sampai rumah weekend pasti acara anak udah itu. Ya, susah juga. Mesin sudah, kaki-kaki udah, dari luar kayaknya udah semua Om ya? Udah sih kalau ini. Udah ya, knalpot nggak Om ya? Belum. Knalpot nanti barengan kalau saya mesin udah. Oke. Karena saya percuma, mesinnya masih standar. Saya nggak nyari bunyi ya, saya nyari fungsi. Jadi maksudnya biar setelah itu tinggal diricun. Iya. Oke. Jadi menyesuaikan lah. Ini output powernya gimana sih? Butuh berapa sih gitu kan? Benar. Dan kemungkinan juga nanti saya ini pakai yang sound daging hits itu, tahu nggak? Yang knalpotnya ada switchnya, bisa Valvetronic. Itu Valvetronic. Jadi lagi mau perform langsung aja dipencet, hingga yang biasanya soft bisik bawa gitu, kasihan juga. Anak-anak juga ya bawa. Iya, sebenarnya sih ibu saya kan nenek. Nah, family car. Udah dia digoyang-goyangin. Tapi nggak tahu Om, ada pro kontranya tahu dari Valvetronic katanya. Ya, gimana tuh? Saya juga belum pernah. Kalau misalnya dia lagi tutup, si angin balik ke mesin dan bahaya. Oh, gitu. Nggak tahu. Kemarin sempat dengar sama orang. Sih, karena dia ada 2 cabang, satu balik lagi, bener. Iya, dari si orang yang main mesin kemarin dia bilang Valvetronic itu sebenarnya kalau bukan bawaannya itu berbahaya. Soalnya anginnya balik, bukan anginnya keluar ke arah mana. Karena si bentuknya itu dia kan V-shape. V-shape nutup tapi ada space dikit, anginnya muter lagi. Katanya bahaya buat mesin gitulah. Iya, bagus tuh. Tapi kalau sering dibuka aman. Ya, berisik sama yang bahaya sering ditutupnya. Kalau kayak gitu langsung aja ganti ya kan. Nah, kita ngomongin soal interiornya. Ada gak sih Om yang diubah dari dalam? Waktu beli udah berubah. Ini CT. CT itu harusnya Blue Drew ya. Blue Drew itu apa ya bahasa Indonesianya? Iya, Blue Drew. Blue Drew ya? Iya. Kiri. Ini aslinya Blue Drew, Om ubah jadi bahan apa ini Om? Ini bukan saya ubah, waktu beli udah kayak gini. Jadi yang punya itu sebenarnya dulu pengusaha mobil buat antar jemput anaknya di Pondok Indah. Jadi termasuk mileage-nya itu rendah dia waktu itu. Saya beli itu. Enak ya dapat mileage rendah ya? Iya, Om suka atau pengen balikin ke Blue Drew-nya? Karena ada anak-anak ya. Itu biasa enak kayak gini, jadi pas air tumpah pun masih bisa dikelap. Kalau ngomongin soal head unitnya dari awal atau ubahan nih Om? Udah. Kita tuh pengen ganti, cuma mikir-mikir kayaknya mobil tuh saya jangan dengerin musik. Ini kiri ya? Kiri. Jangan dengerin musik, kenapa? Musik saya itu musik mesin dan musik kaki-kaki. Jadi pas lagi jalan kayak gitu, yang tuh bunyi apa yang? Yang bunyi apa? Gitu. Kenapa pilih mobil ini sih Om? Mobil ini? Family car satu. Nah, waktu itu sebenarnya C24 tuh saya dari dulu bukan keinginan ya. Dulu pilihannya mau Odyssey. Tapi Odyssey harga masih tinggi. Sangat tinggi, dan ibaratnya saya seneng selain indoor belum pernah juga nyobain mobilnya. Kebetulan C24 ngelihat ganteng juga nih, ngeliat di OLX juga. Jadi bukannya ini ya, OLX itu pembantu saya, itu yang ngebantuin saya dapat segala macam
Di Indonesia yang bagus-bagus semua. Kalau ibaratnya di luar negeri itu Craigslist lah. Kalau di situ OLX ya nyaman dan dia pilot seat kayak Mazda S2000 ya apa? Mazda 2000 ya. Oke. Yang kursinya kan bisa ke belakang muter. Oh iya. Kalau seat itu, jadi enak dan bisa jadi kasur full. Jadi ibaratnya buat di camper van enak juga. Jadi emang tujuannya kayaknya pengen ke sana ya, pengen Iya. jadi camperin ya. Mau bikin ya camper tapi kayak gini. Jadi Iya, ibaratnya iya. kita nggak usah ngubah-ngubah ngisi apa-apa, tapi udah jadi kasur sudah bisa. Betul. Emang ngincer luasnya sih intinya ya. Luas. Ini sebenarnya oke. nggak mobil kecil dari luar, kan doang. Tapi dalamnya lumayan enak gitu. I see. Oke. Om, 0 sampai 10 kasih nilai dong. Setelah Om build secakep ini, Om kasih nilai berapa menurut Om? Oh, saya nilai sendiri susah. Oke. Susah kalau saya nilai sendiri. Yang menilai mobil itu kan orang lain. Oke. Nih, saya soalnya mau nanya nanti kurangnya di mana gitu. Kira-kira 0 sampai 10 kasih berapa? Oh, Masih ini, ada minusnya gak sih gitu? oh iya, ini 6/7. Oh iya, soal balapan. Om Iya. juga dulu suka ngisom ya. Sorry, boleh saya angkat? Boleh. Nah, ini ada buktinya guys. Ini ada 2 Oh, ini kartu. kru, ini yang waktu balapannya. Nah, jadi tidak ini ya, asli ya. Iya. Nah, ini- kalau makin nggak percaya, Om ada insertan ya di sono boleh bagi ya. Ada foto gak pas lagi Ada. balap? Nah, ntar tak bagi. Tapi di rumah sih itu. Boleh, ntar bagi fotoin Om ya. Iya. Buat insert video ya. Iya. Jadi kita tuh benar-benar bangun mobil balap di rumah kontrakan ngontrak 1/4. Kita bangun mobil situ, mobilnya pakai SB3. Buset. No, SB3 Oh, itu, ini ya. Civic Wonder. Wonder. Ya. Itu bangun tuh situ bertiga, mesinnya juga gini bangun kan. Akhirnya teman bilang, lu kenapa sih Maestro pakai balap, kita kanan Kiri. kiri. Hah? Kenapa sih Maestro dipakai balapan dan kayak gitu kan? Terus saya bilang, ya budgetnya kan kalau lu bisa ke bengkel. Nah, kalau saya lu tahu sendiri. Akhirnya dia bilang ya udah kita cari barang. Prinsipnya teman saya itu emang mas guru ya. Dia punya bengkel Harley juga sih, Rido namanya. Dia yang ngajarin saya segala macem cara gimana sih bikin bangun mesin, konsep mesin tuh gimana sih, macam kompresi, tambah tinggi, tambah rendah, turbo, non turbo, NA, diajarin semua sama dia. Saya bersyukur sih gitu sama dia. Akhirnya saya bangun tuh mobil sendiri. Pertama-tama pakai standar, meledak bloknya di tol Simatupang. Karena dia udah metalnya kena, oli keenceran, saya maksain digas 100 km per jam. Puff! Blow bener dar. Pistolnya keluar. Sih. Akhirnya ya udah saya beli ke kota. Mercik apa keluar api Om? Enggak, hancur. Jadi intinya sebenarnya saat Om sudah berkeluarga pun rasanya masih ada rasa-rasa jiwa pengen racing dari si Maestro dulu ya. Tapi bongkar mesinnya saya udah sekarang karena udah ada uni juga ya, udah punya anak lagi. Agak pegal bangun-bangun, cuman Pelan-pelan. yang berat-beratnya temen yang ngangkatin, saya yang giniin ya. Oh iya. Iya. Bener. Oke, paling jauh kemana ini mobil Om? Jauh ke Sumedang. Sumedang ya? Fitment kayak gini gak sih? Nah, ganti pelek doang pakai C26. Cepetnya ya. Sampai orang-orang ngomong, lu gila ya. Mas saya nggak ada waktu buat tinggiin. Gua duitnya double. Ongkos buat gantinya lagi. Pengen semua udah ada semua, tapi tinggiin. Udah, kalau Bannya mah aman Om? ya banyak kan C26 kan lagi 16, tapi dia pakai ban 20560. Ya nggak gerosok sih, nggak gerosok. Malahan dia. Tapi kan matnya tebel, jadi kena hantaman pun nggak kayak gini. Ini bisa benjol. Kalau itu nggak, nampaknya keras. Oke. Itu nyari mati sebenarnya di kampung. Masalah ke Sumedang tuh nyari ke kampungnya orang tua. Di mana itu notabene itu desa. Gak kebayang desa jalanannya kayak gimana, itu dak diduk der. Nah, cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini ada gak Om? Kita mobil ini pernah rumah pernah kebanjiran, kayaknya nggak masuk, tapi ternyata intinya masuk air di susu, kopi susu. Akhirnya dibawa ke bengkel temen di Bintaro Trade Center, di towing. Itu pengalaman paling sedih saya kenapa. Dibilangin jangan maksain masuk, atap hancur, kebereset semua, serat. Karena dipaksa truk towing masuk. Itu pengalaman yang paling tidak. Gara-gara di towingnya. Bilangin mobil turunin di bawah, diderek ke atas, bukan mobil sama truk dimasuk ke atas. Itu kan ya gitu deh. Itu pengalaman pahit mobil ini sih. Tapi alhamdulillah so far yang lain sih kayak overheat mesin segala macam. Karena saya siap minimal seminggu sekali itu dicek air radiator sama oli. Dan oli itu karena mesin C24 itu panas ya, super panas. Penguapan oli itu normal. Jadi kadang-kadang 1.000 kilo itu oli berkurang karena penguapan, nggak ada bocor.
Kita harus rajin-rajin lah buat orang-orang nggak semua C24 ya, tapi mayoritas C24 kayaknya. Tapi Om, kalau teman-teman mau lihat mobil ini, Instagramnya di mana sih Om? Nah, Instagramnya ada namanya Bozil, double O. Ntar kita tulis di sepanjang video di kiri bawah ya. Ya. Keren. Pokoknya intinya pertama kali saya kira ini Asus gitu. Ya, banyak mikir Asus. Cuman kalau Asus pasti lebih pendek dari ini. Gitu aja teman-teman video kali ini. Yes. Kalau kalian suka boleh like, subscribe, nggak suka di dislike, dan sampai ketemu how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Jangan lupa cek Instagram Om ya, di Bozil di kiri bawah, dan tanya-tanya siapa tahu ada spek yang susah untuk dimengerti, boleh tanya-tanya lebih detailnya Om ya. Iya. Atau ada list modifikasi di akhir dari video ini, silakan dibaca-baca kalau teman-teman. Kita saling belajar penasaran, semua. saling belajar, kenalan, ngobrol Om ya. Iya. Siap. Nggak ada orang tuh sempurna, pasti semua juga. Jangan lupa Serna suka-suka itu apa sih, komunitas bukan? Serna suka-suka tuh bukan komunitas dan bukan klub juga ya. Itu cuman sekumpulan bapak-bapak yang emang seneng nongkrong. Oke deh, gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak Om waktunya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys. Bye.